Shalom, kita jumpa lagi pada malam hari ini Jumat 4 September 2020 pada renungan harian. Mari beri waktu sejenak untuk merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran manusia, itulah yang memenuhi dan memberkati hati dan pikiran saudara-saudara sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan untuk kita diambil dari kitab Roma 10 ayat 15b sampai 18, berbunyi demikian. Seperti ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Tetapi tidak semua orang telah menerima kabar baik itu. Yesaya sendiri berkata, Tuhan, siapakah yang percaya kepada pemberitaan kami? Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Tetapi aku bertanya, adakah orang tidak mendengarnya? Memang mereka telah mendengarnya. Suara mereka sampai ke seluruh dunia, dan perkataan mereka sampai ke ujung bumi. Tetapi aku bertanya, adakah Israel menanggapnya? Pertama-tama Musa berkata, aku menjadikan kamu cemburu terhadap orang-orang yang bukan umat, dan membangkitkan amarahmu terhadap bangsa yang bebal. Dan dengan berani Yesaya mengatakan, aku telah berkenan ditemukan mereka yang tidak mencari aku. Aku telah menampakkan diri kepada mereka yang tidak menanyakan aku. Tapi tentang Israel ia berkata, sepanjang hari aku telah mengulurkan tanganku kepada bangsa yang tidak taat dan yang membantah. Demikian pembacaan firman Tuhan. Ibu Bapa yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan mempelajari firman Tuhan ini di bawah tema keindahan pembawa kabar baik. Nats firman Tuhan ini merupakan pengajaran betapa pentingnya mendengar, memperhatikan, dan merespon kabar baik yang langsung dikorelasikan dengan nubuatan Nabi Yesaya, khususnya pasal 52 ayat 7, Yesaya 53 ayat 1, Yesaya 65 ayat 1-2. Artinya, ternyata sejak zaman Alkitab, khususnya zaman pelayanan Nabi Yesaya, sudah sering orang kurang memberi perhatian terhadap kabar baik atau firman yang disampaikan. Ada 4 pokok yang menjadi perenungan kita malam hari ini. Yang pertama, keindahan kedatangan pembawa kabar baik tidak otomatis mendapat respon yang baik dari para pendengar, ayat 15-16. Yang kedua, iman memang timbul dari pendengaran akan firman Kristus atau kabar baik, namun dibutuhkan penerimaan yang tulus dalam kebenaran, bukan asalan. Ayat 17-18. Suara kabar baik, yang ketiga, suara kabar baik bisa menembus ke seluruh dunia oleh tuntunan Allah. Namun masih saja ada orang yang mengeraskan hati untuk tidak meresponinya, seperti bangsa Israel yang sampai membangkitkan amarah Allah di zaman Musa. Yang keempat, ketika bangsa pilihan atau umat yang dekat dengan Tuhan tidak lagi mencari dan tidak peduli akan Tuhan, ia akan membuka belas kasihannya kepada bangsa yang tadinya membantah dan tidak taat. Sehingga bisa saja yang lebih dulu percaya menjadi terbelakang dalam perjalanan iman mereka. Ayat 20-21. Ibu apa yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apa yang menjadi aplikasi penting bagi kehidupan kita di zaman sekarang?
Yang pertama, keindahan pembawa kabar baik masih relevan di sepanjang waktu. Bahkan boleh dikata selalu update. Tentunya bila pembawa berita berada pada tuntunan penyertaan Allah atau oleh Roh Kudus. Yang kedua, untuk itu sangatlah diperlukan respon yang baik dari siapapun yang mendengarkan kabar baik yang sedang diberitakan. Jadi jangan ada waktu untuk meremehkan atau melewatkan firman Tuhan yang diberitakan. Yang ketiga, ketika pembawa kabar baik meminta energi penyertaan Tuhan, maka berita yang disampaikan boleh jadi menembus sampai ujung bumi dan diresponi banyak orang yang tadinya tidak percaya menjadi percaya. Akhirnya, marilah kita selalu dengan sukacita, dengan terbuka secara tulus, mendengar dan meresponi kabar baik, agar sungguh menjadi berkat bagi pertumbuhan iman kita di hidup ini. Tuhan memberkati firman-Nya bagi kita sekalian. Amin. Kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur akan firman-Mu yang boleh mengingatkan kami betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Namun seringkali kami kurang memperhatikan, bahkan kurang peduli akan berita kabar baik, sehingga kabar baik itu terlewatkan, bahkan walaupun menembus jauh ke ujung bumi, membuka belas kasihan bagi banyak orang yang tadinya tidak percaya, mendahului iman kami yang sudah percaya. Untuk itu Bapa, tolong kami untuk terus dengan setia mendengarkan berita kebenaran firman dimanapun kami berada, bahkan memberi waktu untuk merenungkannya, agar kami tetap di alur berkat Tuhan, menyikapi dan mengisi kehidupan ini. Berkati firman-Mu, berkati kami sekalian di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom, salam sehat, selamat istirahat, dan tetaplah hidup dekat dengan Tuhan di tengah-tengah tantangan yang ada. Amin.